Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: فالصحيح لذاته ما رواه adlun tamud dabti bi sanadin muttasilin wa salima minasyududi wal illatil qadihah. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa ta'rifu sihhatil hadithi wa tu'rafu sihhatul hadithi bi umuri thalatha. Al-awwal an yakuna fi musannafin Turmuzi bukan ultuzima fihi as-sihhat an yakuna fi musannafin enggak ultuzima fi musannafin ultuzima fihi sihhatu idza kana musannifuhu mimman yu'tamadu qawluhu fi tashihi kasahihai al-Bukhari wa Muslim. Asani an yanussa ala sihhatihi imamun yu'tamadu qawluhu fi tashihi wa lam yakun ma'rufan bitasahuli fihi. Asalis an yanzura fi ruwatihi wa tariqati takhrijihim lahu fa idza tammat fihi syurutus sihhati hukima bis sihhati. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. As-sahih li dzatihi. As-sahih li dzatihi sebenarnya ada di halaman berikutnya, itu ada pembahasan khusus ta'rif, definisi sahih li dzatihi dan syarat-syaratnya. Adapun di sini nanti kita globalnya aja dulu. Ta'rifnya adalah ma rawahu adl tamud dhabti bi sanadin muttasil wa salima min asy-syudzudz wal illatil qadihah. Ada 5 syarat supaya bisa mencapai derajat sahih li dzatihi yang ana wajibkan bagi kita semua untuk menghafal 5 syarat itu. Yang pertama, harus perawinya adil, kemudian sempurna dhabtnya, kemudian sanadnya harus muttasil, kemudian selamat dari syudzuz, dan selamat dari illah qadihah mu'athirah. Illah qadihah itu penyakit, kecacatan yang membekas. Itu insyaallah akan kita bahas 5 dari syarat tersebut. Ingat 5 hal ini yang merupakan keseluruhan ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis itu semuanya kembali ke 5 hal ini sebenarnya. Kan inti dari mustalah hadis itu kita kan mengetahui qabul atau radnya, diterima atau tidak diterimanya hadis. Itu intinya. Nah, berarti kalau misalnya begitu intinya, maka hal-hal seperti ini, perawi yang adil itu kan berkaitan dengan jarah wa ta'dil. Tamudab berkaitan dengan hafalannya juga. Ada seorang yang thiqah banget tapi hafalannya bisa jadi pas masa tua ikhtilat karena mungkin kitabnya terbakar, karena
terbentur kepalanya atau sakit atau semacamnya, atau terlalu tua dan semacamnya. Kemudian sanadnya muttasil. Oh, ini berkaitan banget dengan masalah sanad. Juga selamat dari syudzuz, yaitu ketersimpangan dengan hadis yang lebih kuat atau illah yang membekas, kecacatan. Dan ini permasalahan ini semua madar yaitu putaran semua dari ilmu mustalah hadis dan cabang-cabangnya kembali ke 5 ini, salah satu dari 5 ini. Jadi penting hafal minimal lah. Misalnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam agama. Al-Bukhari wa Muslim. Wa tu'rafu sihhatul hadithi bi umurin thalathah. Dan kesahihan hadis diketahui dengan 3 cara, dengan 3 perkara. Berarti kalau antum ditanya, bagaimana hadis itu bisa diketahui kesahihannya? Dengan 1 dari 3 perkara ini. Ya. Kalau ada pertanyaan gimana caranya supaya mengetahui hadis itu sahih? Al-awwal, ada 3 perkara. Ada 3 cara. Al-awwal an yakuna fi musannafin ultuzima fihi as-sihhatu. Atau bisa juga iltazama fihi, bisa ultuzima fihi boleh. Al-muhim an yakuna fi musannaf, yang dia itu hadis tersebut berada di suatu musannaf. Musannaf artinya karya, tulisan, ya kitab lah, di sebuah susunan kitab. Iltazama fihi sihha atau ultuzima fihi sihha, yaitu pengarangnya beriltizam di dalam kitab tersebut, dalam musannaf tersebut. Fihi di sini fi dzalikal musannaf. Ya, ini beriltizam, benar-benar dia melazimkan dalam kitabnya itu sahih hadisnya, sihah. Tapi idza kana musannifuhu mimman yu'tamadu qawluhu fit tashih. Jika misalnya musannifnya itu mimman yu'tamadu qawluhu, yaitu tergolong dari orang ahli hadis yang yu'tamad qawluhu, perkataannya itu menjadi sandaran. Mu'tamad artinya menjadi sandaran, yaitu menjadi hujjah perkataannya dalam hadis, dalam tahsih hadis. Ya, yaitu sesuatu yang mu'tamad artinya sesuatu yang bisa menjadi sandaran. Mu'tamad itu seperti mu'tabar gitu loh. Ustadz ini ustadz yang mu'tabar. Maksud mu'tabar, ustadz yang teranggap gitu loh. Jadi jika misalnya penulis kitab tersebut perkataannya tentang tashihul hadis itu mu'tamad, yaitu teranggap dan tersandar, ya. Seperti sahihai, 2 kitab sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim. Ketika sudah disebut hadis HR Bukhari, maka udah sami'na wa ta'na. Hadis riwayat HR Muslim, sami'na wa ta'na. Yang enggak boleh adalah kita meriwayatkan hadis, semua hadis yang kita riwayatkan HR Muslim. Dalam artian Muslim sini adalah hadis riwayat seorang Muslim. Ya jelas semuanya riwayat Muslim, Abu Daud juga Muslim. Jangan sampai kita mentalbis seperti itu, enggak boleh. Kemudian ats-tsani an yanussa ala sihhatihi imamun yu'tamadu qawluhu fit tashih wa lam yakun ma'rufan bit tasahul fihi. An yanussa ala sihhatihi, yaitu ternaskan atas kesahihan hadis tersebut, dan yang menaskannya, yang menaskan yaitu yang mengucapkannya adalah imamun yu'tamadu qawluhu fit tashih, seorang imam yang yu'tamad qawluhu, perkataannya itu teranggap menjadi sandaran dalam masalah tashih. Walam yakun ma'rufan bit tasahul fihi, dan tidak dikenal sebagai orang yang bermudah-mudah dalam mentashih hadis. Tasahul artinya bermudah-mudah. Ada ulama yang memang perkataannya dianggap oleh banyak para ulama dalam mentashih hadis. Tetapi
Tetapi dia dikenal, ulama tersebut dikenal dengan orang yang mutasahil, bermudah-mudah dalam mentashih hadis. Misal Imam Al-Hakim rahimahullah tergolong dari itu, tasahul. Tetapi tetap kalamnya dalam tashih Imam Al-Hakim tetap mu'tamad, tetap. Cuma memang mutasahil dan kadang bertabrakan dengan yang ulama lainnya. Ya. Misalnya Syekh Albani misalnya, mu'tamad gak qaulnya dalam tashih? Mu'tamad. Dikenal ma'ruf, dikenal sebagai mutasahil enggak? Alhamdulillah. Maka enggak apa-apa antum bertaklid kepada yang kedua ini. Al-tsalits an yanzura fi ruwatihi wa tariqati takhrijihim lahu. Dia melihat ke ruwat para perawinya, masyaallah, dilihatin para perawinya. Wa tariqati takhrijihim lahu, dan cara mentakhrij, yaitu mengeluarkan hadis dengan sanad-sanadnya, menyebutkan di mana kitabnya untuk hadis tersebut. Dan yang ketiga ini hanya dilakukan oleh orang yang memang udah punya kapabilitas. Fa idza tammat fihi syurutus shihhah hukima bi sihhatihi. Jika sempurna di dalamnya syarat-syarat sah, maka dihukumlah kesahihannya. Wallahu taala a'lam. Baik, sampai situ udah paham semuanya? Tiga syarat, tiga cara mengetahui hadis itu sahih. Yang pertama gimana? Dengan bahasa Indonesia. Siapa yang menjawab? Yang pertama adalah dengan cara melihat ke buku langsung. Buku yang mana kitab tersebut memang pengarangnya melazimkan hadis sahih. Ada misalnya hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, kemudian sahih Ibnu Khuzaimah, sahih Ibnu Hibban, Mustadrak karya Al-Hakim. Nah, kitab-kitab ini semuanya tentang hadis-hadis sahih, melazimkan hadis sahih versi penulisnya. Ya. Tetapi yang memang sudah insyaallah dipastikan sahih ada hanya dua. Maksudnya semua hadisnya. Mungkin ada beberapa hadis yang dikritisi, tapi kita sebagai muqallid kita ikutin saja semuanya. Bukhari dan juga hanya Muslim, itu aja. Adapun sahih Ibnu Khuzaimah, sahih Ibnu Hibban, dan Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim itu kurang. Masih ada beberapa dhaifnya. Yang tertinggi sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian diikuti sahih Ibnu Hibban. Kemudian baru diikuti dengan kitabnya Al-Hakim. Urutannya begitu. Ya, tetapi kitab-kitab ini tidak termasuk kutubus sittah. Ya kan? Enggak termasuk. Sahih Ibnu Khuzaimah enggak termasuk. Sahih Ibnu Hibban enggak termasuk. Tapi dalamnya itu kitab-kitab induk hadis, kitab-kitab induk hadis. Ya. Baik, mudah-mudahan kalau misalnya kita udah berumur panjang nanti 20 tahun lagi bisa baca kitab-kitab itu. Ya, amin ya. Insyaallah. 20 tahun lagi ya Khalid ya. Antum udah punya anak insyaallah. Bikin majelis kayak gini, masing-masing punya kitab Sahih Ibnu Hibban. Berapa jilid? Mungkin kalau enggak salah 10 jilid lah. Punya masing-masing 10 jilid wakaf dari Saudi Arabia. Kita nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana. Ini sekarang mungkin saung, kedepannya mungkin masjid besar. Mungkin kita kedepannya bukan lagi di saung kayak gini, udah di Istiqlal kita harian ngaji. Masya Allah. Jangan. Nauzubillah dari fitnah popularitas. Ini udah cukup kayak gini ya. Udah enak lah kayak gini lah. Nggak usah macam-macam ya. Kalaupun Allah kehendaki yang lebih, itu kehendak Allah. Tapi alhamdulillah. Yang kedua, dengan cara bertaklid kepada seorang imam yang mu'tamad qaulnya dalam tashih hadis dan tidak dikenal sebagai bermudah-mudah, orang yang bermudah-mudah. Kemudian yang ketiga, menjadi ahli hadis itu sendiri. Itu caranya. Kalau mau enggak bertaklid, jadi ahli hadis, tapi jangan pura-pura jadi, maksudnya bisa sendiri padahal enggak punya apa-apa, ya. Terus coba pakai software gitu kan. Pakai software terus bisa banyak takhrij hadisnya, kemudian bersikap seolah-olah dia telah mendapatkan itu langsung dari kitab-kitabnya langsung. Nah, itu ada orang kayak gitu. Mempertontonkan seolah-olah dia membuka banyak kitab. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dalam nomor ini, terus diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan seterusnya. Ada orang kayak gitu. Kemudian membuat footnote atau catatan banyak sekali takhrij hadisnya.
Luar biasa, orang berpikir, ini pasti punya kitab banyak ini. Pasti sudah meriksa-meriksa, padahal pakai alat. Tinggal klik, takhrij, keluar semua data-datanya. Ada sekarang kayak gitu sekarang. Gampang. Cuma dari gampangnya ini nggak melahirkan alim. Jadi kalau antum mau yang gampang, antum nggak bakal jadi alim, insyaallah. Tapi kalau antum mau berusaha semampunya, maka Allah akan jadikan antum alim sesuai dengan kadar masing-masing. Iya, mungkin sedikit ilmunya tapi kok banyak khosyahnya, itu lebih baik daripada banyak ilmunya tapi sedikit khosyahnya. Wallahu musta'an. Tapi gitu aja insyaallah mustalah hadis sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ya? Muttasilus sanad. Muttasilus sanad. Sanadnya bersambung, nyambung, enggak ada putus. Oke. Adil, hafalan kuat, muttasilus sanad, kemudian salima minasyudzuz. Apa gimana, Pak? Bukan, itu syak itu kalau keraguan. Tapi syudzuz ini ada nanti, Pak. Syadz yaitu pertentangan dengan hadis yang lebih bagus darinya gitu loh. Itu syadz. Selamat dari syudzuz aja gitu. Kalau disaling terjemahin malah sulit anak. Jadi nanti kita kenal apa itu hadis syadz. Kemudian dan illah al-qadihah, kecacatan yang membekas. Wallahu a'lam.